Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, silakan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mengenai khodam simbah mutamakin yang dikawal oleh macan. Namun sebelum saya membahas akan hal ini, saya meminta waktu untuk saudaraku semuanya agar berkenan untuk menekan tombol subscribe serta aktifkan notifikasi lonceng yang ada di bagian samping, karena insyaallah akan ada video yang bermanfaat lainnya. Syekh Ahmad Mutamakin dikenal dengan nama Ki Cibolek, mempunyai nama lahir Raden Somo Hadiwijoyo. Beliau ini merupakan seorang ulama yang mana beliau akhirnya bertempat tinggal di Kajen Pati. Mengenai masalah karomah ataupun kewalian beliau sudah tersohor di mana-mana. Salah satu kisah yang paling termasyhur yaitu ketika beliau berada di sebuah lokasi ataupun berada di sebuah tempat ataupun mendatangi sebuah lokasi tertentu, dalam perjalanan ini beliau ini selalu dikawal oleh khodam macan. Mbah Mutamakin merupakan seorang ulama di masa Amangkurat keempat sampai Pakubuwono kedua. Untuk mengenai kisaran waktunya sekitar tahun 1645 sampai 1740. Memang di zaman dahulu simbah Mutamakin ini memang dakwahnya di daerah Jawa, utamanya yang berada di daerah Kajen Pati. Jadi khasnya ulama ini ketika beliau mengajar, ketika dalam keadaan terdesak, memang khodamnya ini dalam kisahnya selalu terlihat oleh orang awam. Loh Kang, mengapa dalam hal ini kok simbah Mutamakin Kajen bisa memiliki khodam, Kang? Kira-kira dari kisah hidup beliau yang dapat diambil ibroh ataupun pembelajarannya itu apa? Yang pertama, beliau itu cinta akan ilmu. Makanya beliau itu selalu berusaha belajar sampai kemana-mana. Makanya jika jenengan ingin memiliki keutamaan di hadapan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, teruslah belajar. Meskipun mohon maaf umur jenengan ini sudah mencapai 40 lebih. Kemudian beliau simbah Mutamakin ini cinta akan umat, cinta akan sesama. Hal inilah yang menjadikan Gusti Allah ini bisa cinta, bisa menaruh mahabbah sama beliau. Yang ketiga, Mbah Mutamakin ini dalam kisahnya memang suka riyadhah, suka lelaku puasa. Jadi tata cara hidupnya ini memang diatur agar bisa sumeleh, agar bisa madep. Kemudian puasa ini tujuannya untuk mengekang akan hawa nafsu yang ada di dunia ini. Apakah hawa nafsu akan wanita? Apakah hawa nafsu akan duniawi? Apakah hawa nafsu yang berkenaan dengan masalah harta? Kemudian yang keempat yaitu beliau itu ketika ada sesuatu hal, ada permasalahan, pendekatannya secara tasawuf, dikaji secara islami. Dari hal inilah beliau mempunyai keistimewaan dikawal oleh macan. Karena seseorang yang istimewa, biasanya khodam itu nggak perlu dipanggil, langsung mengikuti. Makanya dari jenengan jika ada yang mohon maaf sudah mengelilingi
pakar spiritual, sudah memaharkan begitu banyak barang, kok dalam hal ini tidak pernah merasakan akan manfaatnya. Bahkan khodamnya saja tidak mengikuti. Maka dari hal tersebut, hal-hal yang perlu dicontoh yaitu yang pertama, beliau cinta akan ilmu. Tujuannya untuk mempelajari mengenai keagungan dari Sang Hyang Sejati, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau suka kepada umat, cinta kepada umat. Hal ini merupakan perwujudan agar kita ini bisa bersilaturahmi kepada saudara kita serta membantunya. Kemudian suka riyadhah. Riyadhah ini bukan hanya puasa, namun bagaimana caranya untuk mengatur hati dan pikiran agar senantiasa bisa manunggal sama Sang Hyang Sejati, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan selanjutnya, saya akan membahas mengenai Imam Nawawi yang diikuti macan dan as-saur. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika dalam hal ini ada beberapa ucapan ataupun tindakan saya yang kurang berkenan bagi saudaraku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam.